Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara Amanda Salitsa dengan NPM 45182100076. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang jurnal rekomendasi pemilihan baju wanita dengan metode naive bias. Oke, pertama kategori rekomendasi. Yang pertama, kategori baju wanita yang akan direkomendasiin ada 4, yaitu blouse, dress, jaket, dan jeans. Lalu atribut yang diinput dalam rekomendasi baju wanita itu ada 6. Pertama ada atribut age, rating, recommended, positive feedback, division name, sama department name. Dan yang terakhir ada class name. Nah, class name itu adalah isinya itu kategori tadi baju wanita yang direkomendasikan, yang blouse, dress, dan kawan-kawan yang lain dan yang lain-lain. Oke, pertama kita akan membahas pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pembelian dan penjualan secara online menjadi suatu perkembangan dalam dunia perdagangan, karena masyarakat dapat membeli baju atau menjual baju tanpa harus bertatap muka. Dengan banyaknya website atau e-commerce yang menyediakan produk baju ataupun lainnya dalam jual beli, maka dari transaksi tersebut akan terekap dalam dataset. Transaksi yang sudah terekap akan tersimpan dalam database. Kemudian data mining akan memproses dengan cara mengolah dan menggali informasi dan pengetahuan dari kumpulan dataset tersebut dengan tujuan dapat digunakan sebagai rekomendasi pada pembeli baru. Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma naive bias. Penggunaan algoritma naive bias ini memiliki hasil akurasi yang tinggi seperti yang sudah pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya tentang pengklasifikasian ulasan atau komentar para pembeli di aplikasi Shopee. Dari beberapa penelitian sebelumnya, maka penelitian yang menggunakan algoritma naive bias ini gak cuma satu, dan hasilnya tuh udah mempunyai hasil akurasi yang tinggi. Jadi dari beberapa penelitian sebelumnya, peneliti ini ingin mengimplementasikan algoritma naive bias dalam memberikan rekomendasi baju wanita berdasarkan kriteria age, rating, recommended, positive feedback count, division name, department name, dan kelas rekomendasi blouse, dress, jaket, dan jeans. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah banyaknya pilihan baju yang ditawarkan dalam e-commerce sehingga pembeli seringkali kebingungan saat memilih. Apabila terdapat sistem atau e-commerce yang memberikan rekomendasi baju yang sesuai dengan kategori, akan lebih memudahkan pembeli. Tujuan penelitian ini adalah membuat sistem yang dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi baju dengan algoritma naive bias. Tinjauan pustaka. Algoritma naive bias. Naive bias adalah suatu algoritma yang menerapkan nilai probabilitas dari suatu kemungkinan antara data query terhadap dataset, di mana data query akan dihitung nilai probabilitasnya berdasarkan dataset. Nah, ini adalah rumus dari naive bias. Cara baca ini adalah nilai probabilitas dari hipotesis terhadap variabel atau evidence. Kalau yang ini adalah kebalikan dari yang ini. Yang ini nilai probabilitas evidence terhadap hipotesis dikali dengan
nilai probabilitas hipotesis, lalu dibagi nilai probabilitas evidence atau variabel. Sebelum melakukan perhitungan menggunakan naive Bayes rumus yang ini, dilakukannya terlebih dahulu perhitungan pencarian nilai probabilitas hipotesis dengan cara banyaknya kelas dibagi banyaknya seluruh dataset. Langsung aja kita bahas di hasil dan pembahasan. Nah, ini adalah data training yang digunakan. Data training yang digunakan ini ada sebanyak 114 data training. Langsung kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan tabel sebelumnya, dapat dihitung klasifikasi data baju wanita apabila diinputkan data texting X sama dengan age 54, rating 5, recommended 1, positive feedback count 0, division name general, department name dresses, class name dresses menggunakan metode naive Bayes. Maka klasifikasi data baju wanita dapat ditentukan melalui langkah berikut. Pertama, kita menghitung nilai probabilitas hipotesis. Dari yang sebelum kita menghitung nilai probabilitas hipotesis terhadap variabel. Kita menghitung nilai probabilitas hipotesisnya terlebih dahulu. Dapat diketahui dari data training, class name dresses itu sebanyak 42 data, class name blues sebanyak 61 data, kelas name jaket sebanyak 5 data, dan kelas name jeans sebanyak 6 data. Ini dapat dari data training yang ini ya. Ada berapa banyak kelas name dresses, blues, jaket, dan jeans. Selanjutnya kita menghitung nilai probabilitas hipotesis. Nah, hipotesisnya ini kalau di sini diganti CI ya, maksudnya CI di sini adalah kelas name si kelas name-nya. Pertama, kita mencari nilai probabilitas class name dresses yang mana sebanyak 42 dibagi 114. Nah, 114-nya ini didapat dari banyaknya data training, yaitu 114. Nah, untuk yang rumusnya ini, kita kan pakai yang ini ya. Kita pakai yang ini, n kelas dibagi n seluruh dataset. Lalu ditemukan hasil 0,36 sekian. Selanjutnya untuk nilai probabilitas kelas name blues. Kelas name blues sebanyak 61 data dibagi 114 sama dengan 0,53 sekian. Untuk nilai probabilitas kelas name jaket itu sebanyak 0,04 sekian dan jeans sebanyak 0,052 sekian. Selanjutnya kita menghitung nilai probabilitas evidence terhadap hipotesis. Nilai probabilitas evidence terhadap hipotesis di sini evidence-nya atau variabelnya X ya, diganti X, dan current data testingnya X, dan hipotesisnya CI yang kelas name tadi. X yang digunakan pertama adalah age, yaitu 54 dengan kelas name dress sama dengan 1. Nah, satunya ini adalah dari data trainingnya ya. Jadi di kelas name dresses ini yang umur 54, yang dengan age 54 ini ada berapa? Di data training ada 1. Lalu dibagi 42. Nah, 42-nya ini dari kelas name dresses yang tadi sebelumnya dibahas. Selanjutnya sama aja ngitungnya, tapi bedanya di sini kelas name-nya diganti blues. Kelas name blues di sini 61 dengan age terhadap kelas name blues-nya itu cuma ada 1 di data training. Begitupun dengan kelas name jaket dan kelas name jeans. Terus selanjutnya nilai
menghitung nilai probabilitas dari variabel rating 5, kelas hipotesis class name dresses terhadap hipotesis class name dresses. Jadi rating di dalam kelas name dresses ini berapa yang memberikan rating 5? Berapa yang memberikan rating 5? Di dalam data training terdapat 19 data training yang memberikan rating 5 terhadap kelas name dresses. Lalu dibagi 42 sama dengan 0,45 sekian. Begitupun seterusnya seperti itu. Dibagi sesuai dengan banyaknya data kelas name dan banyaknya data evidence atau variabel yang digunakan dalam data testingnya, dalam data testing ini. Terus selanjutnya menghitung nilai probabilitas dalam evidence atau variabel recommended terhadap class name-nya masing-masing. Selanjutnya mencari nilai probabilitas terhadap nilai probabilitas positive feedback count terhadap class name-nya sesuai kategori masing-masing. Begitupun dengan division name dan variabel department name. Oke, next. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung semuanya nih, kita hitung dari semua evidence dan semua evidence atau variabel yang sebelumnya kita hitung. Kita kaliin semuanya. Di sini kelas X terhadap kelas name dresses ini 0,02 sekian dikali 0,45 sekian dikali 0,83 sekian dikali 0,47 sekian dikali 0,64 sekian dikali 1. Dan 0,02 ini dapatkan dari hasil perhitungan X yang age, rating, X yang recommended, X yang positive feedback count, X yang division name, dan X department name, yang mana mereka semua adalah masuk ke class name dresses, menghasilkan nilai 0,002 sekian. Selanjutnya untuk nilai probabilitas X terhadap class name blues, sama aja kayak class name dresses ini ya. Dan untuk kelas name jacket dan jeans juga sama aja. Lalu setelah semuanya dihitung, lalu selanjutnya menghitung nilai probabilitas hipotesis terhadap evidence atau variabel. Nah, kita mencari nilai yang ini, karena kita udah menemukan nilai yang ini kan. Oke. Pertama kita masukkan nilai probabilitas X atau si variabel terhadap hipotesisnya dikali nilai probabilitas si hipotesis. Langsung aja nilai probabilitas hipotesis class name dresses dikali nilai probabilitas hipotesis class name dresses, yang mana ini adalah nilai yang awal adalah hasil semua dari nilai yang ini.
lalu dikali 0,36 sekian dari nilai yang ini. Oke. Selanjutnya mencari nilai probabilitas kelas name blues dikali nilai probabilitas kelas name blues. Untuk perhitungan yang selanjutnya ke bawah ini sama aja kayak yang perhitungan yang ini. Lalu setelah mendapatkan hasilnya, didapatkan untuk data testing H untuk data testing H54, rating 5, recommended 1, positive feedback count 0, division name general, department name dresses, class name dresses, ini masuk ke kelas name dresses. Kenapa? Karena hanya kelas name yang mempunyai hasil. Sedangkan kenapa? Karena kelas name dresses maksudnya yang mempunyai hasil. Sedangkan kelas name yang lain mempunyai hasil yang 0. Selanjutnya use case diagram. Nah, di dalam use case diagram ini, di dalam sistem ada dua aktor. Yang pertama ada admin dan yang kedua ada user. Di sini admin di dalam sistem sebelum masuk ke dalam sistem melakukan login terlebih dahulu. Setelah melakukan login, admin dapat ke home lalu dapat melihat atribut atau memasukkan atribut, melihat nilai atribut, memasukkan dataset atau melihat dataset, bisa mengganti password, dan dapat melakukan logout. Sedangkan user dalam sistem dapat melihat katalog aplikasi dan melakukan perhitungan. Nah, perhitungan di sini tuh maksudnya kayak melihat rekomendasinya gitu. Rekomendasi yang cocok untuk user tuh apa gitu. Selanjutnya ada proses bisnis. Nah, proses bisnis di sini user masuk ke home. User dapat melihat katalog aplikasi, yang mana sistem akan menampilkan katalog aplikasi. Selanjutnya user dapat melakukan perhitungan atau ya maksudnya tuh kayak perhitungan untuk rekomendasi. Selanjutnya sistem akan menghitung hasil rekomendasi. Lalu selesai. Hasil. Nah, hasil di sini tuh sistem ini dibangun menggunakan bahasa PHP, PHP, dan berbasis web offline, di mana terdapat beberapa tabel yang berelasi. Di antaranya ada tabel data training dan ada tabel data testing. Tabel data training berisikan dataset yang digunakan sebagai acuan menghitung nilai probabilitas. Data training itu yang tadi yang 144 data itu. Terus selanjutnya ada dan tabel data testing sebagai tempat menyimpan data uji coba dan sekaligus sebagai proses perhitungan nilai akurasi. Nah, data testing itu yang tadi yang H54 dan lain-lain dan seterusnya. Nah, sistem ini mempunyai 4 kelas yang dapat memberikan rekomendasi ke pembeli dan atribut atau variabel yang digunakan. Pertama ada kelas sistem rekomendasi baju wanita, blues, dress, jaket, jeans. Terus yang kedua ada atribut atau variabel input, age, rating, recommended, positive feedback, division name, department name. Terus yang ketiga ada tabel nilai kategori dari variabel division name, ada general dan general petit. Terus yang terakhir ada nilai kategori dari variabel department name, dresses, tops, jackets, and bottom. Oke, kesimpulan. Kesimpulannya adalah sistem ini dibangun menggunakan metode naive Bayes sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan pemilik toko saat merekomendasikan baju wanita kepada pembeli.
Sistem ini disajikan dengan pengklasifikasian baju wanita dengan metode naive Bayes, sehingga mampu memberi rekomendasi pada pemilik toko berdasarkan ras, dresses, blouse, jaket, dan jeans. Hasil dari perhitungan program berdasarkan data testing akurasinya adalah 80%. Sekian presentasi jurnal ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.